Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Arwah Penasaran Santi. Cerita kali ini ditulis oleh Aisepia. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Cerita ini memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sepulang Leijat ini yang akan menghadiri tahlilan bersama warga termasuk ayahku di musola kampungku, ku tengok keadaan Sofi. Ia sedang tidur dengan selang infus yang berada di tangan kanannya. Tidak tega rasanya melihat keadaannya yang hampir saja depresi. Apa karena waktu kecelakaan Mbak Santi waktu itu, kami yang sengaja acuh meski mengenalnya. Berlalu begitu saja saat mengetahui ia sedang sakaratul maut. Bukankah Mbak Santi tahu tentang fobia yang kuderita sedari kecil? Bukan salah Sofi jika harus melihat kondisi Mbak Santi meninggal secara mengenaskan. Semakin kupikirkan semakin berat rasanya seiring beban pikiran yang kualami. Bukankah orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada hubungannya dengan dunia ini lagi? Lalu kenapa setiap malam Mbak Santi ini datang mengetuk pintu rumah setiap warga? Kemudian terdengar nada pesan di gawaiku berbunyi. Kubuka pesan yang Cuminten kirimkan padaku. Ia akan menyusul ke Puskesmas dengan segudang berita yang ia bawa. Melihat wajah Sofi tertidur pulas, hatiku sedikit lega. Ku tarik kursi di seberang ranjangnya untuk dudukku. Sambil menemani Sofi, ku coba menenangkan diri di sampingnya. Suasana hatiku hari ini sangat kacau. Perutku terasa kram sedari kemarin, serta kepalaku sedikit sakit. Aku lupa. Setengah berlari ku hampiri ibu di depan ruang inap. "Bu, aku halangan," kataku mulai panik di sisi ibuku itu. Ibu kemudian menautkan kedua alisnya seraya berkata, "Gimana sih kok tidak bawa itu, Nak?" "Ya, enggak Bu, soalnya kan kita perginya kan gugup," jawabku manyun. "Ya udah, cepat beli," kata ibu, mengambil dompet dari tasnya, lalu kemudian memberikan uang pecahan padaku. Mbak Ocha yang baru dari kamar mandi pun kemudian memandangiku dengan heran. "Kenapa, Chef?" tanya Mbak Ocha kepadaku. Ia nampak segar seusai mandi. "Halangan, Cak," sahut ibuku dengan cepat. "Minta antar Cuminten saja habis ini," kataku. Lalu kemudian kubuka bungkus plastik makanan yang dibawa ibu dan Lek Tutik dari rumah. Tidak beberapa lama kemudian Cuminten datang. Wajahnya menapak sumringah. "Ngapain kamu senyum-senyum sendiri? Mirip orang stres saja kamu," kataku yang melihat Cuminten datang senyum-senyum sendiri. "Ya daripada nangis seperti kamu dan juga Ocha," jawab Cuminten dengan asal. "Bawa apa kamu itu, Jum?" tanya Ocha kepada Cuminten dengan plastik berisi martabak pesananku. "Oh ini, aku bawa martabak. Aku kan baik, tidak seperti Sepi yang jelek," canda Cuminten. "Anterin aku ke minimarket yuk," kataku pada Cuminten. "Alah, ngapain? Aku aja baru datang," kata Cuminten langsung duduk di sebelahku. "Ya buat beli roti," jawabku asal lalu berdiri. Ku tarik tangan Cuminten ke atas agar ia berdiri lagi. Kami berdua menyusuri lorong Puskesmas menuju parkiran motor yang tidak jauh dari ruang rawat inap, yang tentunya merupakan tempat Sofi dirawat. Sesekali kutanyakan keadaan di rumah pada Cuminten. "Pinjam korek, Mbak?" Suara lelaki dengan rambut dikuncir ke belakang ke arahku. "Tidak rokokan, Mas," jawab Cuminten dengan sopan. "Kalau nomor WA-nya punya?" tanyanya lagi. Aku risih dengan situasi ini. "Buruan, Mbak, yang kaos putih," rayunya lagi. Kali ini rayuan itu ditunjukkan padaku yang memakai kaos putih. Dua pemuda ini menghalangi jalanku dan juga Cuminten.
Kutepis tangannya saat pemuda ini ingin mencolek pundakku. Satu temannya yang duduk di atas motor parkiran berjalan menghampiri kami. "Cepat mbak, jangan sombong," kata temannya dengan sedikit memaksa. Telingaku mulai berdenging, aku benar-benar risih oleh tingkah mereka berdua yang terus memaksaku. "Yang sopan mas," tegasku. Ku amati tinggi badan mereka berdua ini, sekitar 162 cm rata-rata, sedangkan tinggiku 168 cm. Lalu ku amati sekelilingku. Mereka masih saja terus merayu, meminta hal yang bagiku sangatlah privasi. Emosiku meluap mengingat semua masalah yang sedang kuhadapi. Dan sekarang dua pemuda yang entah dari mana datangnya menggangguku. Plak! Ku tepis tangannya sekali lagi, yang akan mencolek lenganku. Refleks ku tendang perut pemuda berambut pirang dikuncir di belakang itu. Tanganku meraih tempat sampah dari plastik di sebelahku. Ku hantamkan pada temannya, secara membabi buta berkali-kali, bersamaan dengan isi tempat sampah yang kocar-kacir di halaman parkir itu. Emosi kuluapkan pada dua pemuda itu. Merasa tidak puas, berkali-kali ku tendang perut, kepala, secara bergantian pada mereka yang tersungkur di paving. Beberapa kali mereka mengerang akibat perutnya yang ku injak memanfaatkan bobot badanku. Ibu dan juga yang lain berlarian menghampiriku saat mendengar teriakanku itu. Meski beberapa kali juru parkir gagal mencoba menghentikanku untuk berhenti menganiaya kedua pemuda itu. Aksi nekatku ini baru terhenti saat ibu meneriaki namaku dengan tangisannya. Sedangkan Juminten yang melihatku tampak melongo saja. Ibu membasuh keringat di kening dan juga leherku, seakan tidak percaya dengan apa yang kulakukan tadi. Ibu memilih diam menunggu aku sedikit tenang. Aku meminta Juminten untuk mengantarku pulang. Ya tentu saja untuk berganti pakaian dan mengambil keperluanku yang lain. Juminten yang membonceng nampak penggodaku. Aku lebih memilih diam saat itu. Gurauannya ku acuhkan begitu saja. Rumah nampak sepi, ayah belum pulang dari tahlilan di musola. Juminten ini menungguku di ruang tengah. Ku ambil handuk dan juga baju ganti, lekas menuju kamar mandi. Selesai mandi, ku lihat Juminten tertidur di depan TV. Ku siapkan pakaian ganti dan barang-barang yang kuperlukan. Gerimis datang lagi, konsentrasiku buyar saat ku dengar suara ketukan pelan di pintu depan rumah. Allah, ucapku lirih. Tanpa sadar, ku kenakan mukena berniat mendoakannya lagi karena saking kagetnya dengan kedatangan Mbak Santi. Lupa kalau sebenarnya aku sedang halangan. Aku merangkak keluar kamar dan menghampiri Juminten. Jum, Mbak Santi datang lagi. Suaraku lirih setengah berbisik. "Iya tuh, dia ada di depan," jawab Juminten lirih. Terlihat bayangan berdiri di depan pintu dari ruang tamu. "Kamu ngapain?" Katanya lagi halangan. "Ngapain pakai mukena?" Juminten ini menatap heran ke arahku, mengenakan atasan mukena. "Ah, lupa aku," jawabku dengan asal. "Sip, copot dulu mukena kamu." Juminten menarik mukenaku. "Nakutin kamu pakai begituan," lanjutnya pada kala itu. Tidak menghiraukan Juminten, aku sibuk sekali mencari kawaiku. Tok tok tok. "Tidak beli kue kah?" Suara Mbak Santi membuat jantungku kembali berdetak kencang. Kemarin sore ia datang sehabis maghrib seperti sekarang. Kutahan tangan Juminten yang akan berdiri. Ia berniat melihat dari jendela kamar seperti semalam. Tok tok tok. Suara pintu rumah diketuk pelan kedua kalinya. Aku ikut berdiri di balik tembok penghubung ruang tengah dan juga ruang tamu di samping Juminten. Srek, srek, srek. Langkah pelan Mbak Santi yang menyeret kakinya menjauh dari rumahku. "Ah!" Suara teriakan melengking Mbak Mila, istri Mas Yoga, tetangga sebelah rumahku. Mendengar itu, aku dan juga Juminten saling memandang. Lalu, dari arah luar, terdengar suara beberapa orang berlarian. Aku dan juga Juminten langsung ikut berlari keluar rumah, mengikuti Mas Yoga, Pak Rusdi, dan Ustadz Khalil, guru ngajiku sewaktu kecil. "Ah, emang ya itu, sudah mati masih menyusahkan," umpat Mas Yoga menenangkan Mbak Mila yang menggendong anak mereka.
Juminten menoleh ke sana kemari, matanya sibuk mencari sosok Mbak Santi yang sudah menghilang. Ayah dan juga Lejat juga datang setelah selesai tahlilan. "Susul ibu Aido, susul ibu sana," kata ayah ketika melihatku. Ia nampak khawatir kalau terjadi apa-apa kepadaku juga. Kutarik Juminten untuk lekas menyusul ke puskesmas. Juminten yang menyetir motor nampak terkejut saat melewati gapura kecil gang rumah kami. Mbak Santi sedang berdiri menunduk. Ia nampak berbeda, tidak seperti biasanya kali ini. Ia menampakkan diri padaku dan Juminten dengan wajah tanpa luka yang terlihat mengerikan seperti sebelumnya. Di balik wajah pucatnya terlihat kesedihan yang mendalam. Mbak Santi menangis tanpa menoleh ke arah kami yang melewatinya berdiri di samping gapura, menyisakan tanda tanya besar di benakku dan Juminten. Setiba di puskesmas, aku dan juga Juminten memilih diam tidak membicarakan Mbak Santi lagi. Meski perjalanan ke sini tadi, kami melihat Mbak Santi dengan ekspresi sedih di wajahnya. Entah apa yang mau disampaikannya pada kami. Beberapa kali ku coba memijit telapak tanganku agar ibu tidak curiga dengan ketakutan di wajahku. "Ayah kamu jadi menyusul?" tanya ibu saat mengetahui aku berjalan diikuti Juminten ke arahnya. "Jadi bu, tapi mampir ke rumah Mbah Kung dulu," jawabku, menepis ketakutan di wajahku. "Wajah kamu kok kenapa pucat begitu?" kata ibu yang memandangi wajahku. Ditariknya tanganku untuk duduk di sebelahnya. Memang aku tidak bisa membohongi ibuku. Insting seorang ibu sangat tajam pada anaknya. Begitu juga ibuku, ia akan tahu jika aku berbohong atau menutupi sesuatu darinya. Dulu ibu mati-matian menolak keinginanku untuk bekerja. Ia khawatir jika terjadi sesuatu padaku. Aku merengek kukuh dengan pendirianku ingin tetap bekerja. Kusandarkan kepalaku di pangkuannya. Ia menanyaiku berbagai hal tentang perlakuanku pada dua pemuda tadi, atau Mbak Santi yang datang lagi. Mulutku keluh untuk menjawab semua pertanyaan ibu. "Pindah ke rumah Mbah?" tanya ibu dengan membelai rambutku. Aku menggeleng pelan. Pindah ke rumah kakek akan membuat ibuku tertekan. Ibu tidak disenangi oleh saudara ayahku, hanya gara-gara ibu yang biasa tidak sebanding dengan derajat keluarga ayahku itu. Meski kakekku tidak mempermasalahkan hal itu, tapi pandangan Pak Dekus dan juga istrinya pada ibuku seperti memandang seekor binatang peliharaan. Jika pindah ke rumah kakek, ibu akan kembali dijadikan babu oleh saudara ayahku di sana. Tanpa terasa aku terlelap saat mendengar obrolan ibu bersama yang lainnya. Juminten pun tidur di belakangku. Mbak Santi yang terlihat sedih duduk di depan kursi rumahnya. Wajah rupawannya yang dulu selalu ceria, dikala bersenda gurau dengan kami remaja kampung, kini terlihat sedih. Ingin rasanya kusapa menanyakan ada apa gerangan saat wajah murungnya menunduk lesu. Mata sayunya memandang ke arahku yang berdiri mematung memperhatikannya. Kakiku terasa berat ketika ingin menghampirinya. Dari matanya ia seperti meminta tolong padaku. Aku terkejut dengan mimpiku barusan. "Mbak Santi, sebenarnya apa maksud dari mimpiku tadi?" "Shh," suara Juminten memberi isyarat lirih padaku. "Mbak Santi, datang ke sini," lanjutnya dengan lirih. Aku baru sadar saat terbangun, tidur berbantalkan tas berisi barang bawaan yang dibawa ibu dari rumah. Sedangkan di sisiku Mbak Ocha terlelap, serta Juminten yang tidur di belakangku. Suasana puskesmas yang tadi ramai kini nampak sepi. Hanya beberapa orang yang tidur menunggu sanak saudara mereka yang dirawat di sini. Mungkin ibu dan juga Lek Tuti tidur di dalam menemani Sofi. Juminten semakin merapatkan badannya ke tubuhku. Badan kami saling bergetar satu sama lain. Sunyi. Jika biasanya beberapa orang masih berlalu lalang di sekitar kami, malam ini sangat sepi sekali. Bahkan suara orang sedang mengobrol pun tidak terdengar. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki yang diseret seperti sebelumnya. Suara pelan kaki diseretnya semakin mendekat ke arah kami.
Keringat dingin membasahi kami berdua. Ku geser pelan badanku merapat ke arah Mbak Ocha. Srek, srek, srek. Suara langkah pelannya beserta sayup-sayup suara tangisannya. Ya Allah, berkali-kali ku sebut asma Allah dalam hatiku. Badanku menggigil tidak karuan saat ku lihat jelas ke arah lorong penghubung kamar mandi. Di sana, Mbak Santi bersandar di tembok, berjalan pelan dengan menyeret kaki kanannya ke arah kami. Ku pejamkan erat mataku, ku selipkan kepalaku di sela-sela dada Mbak Ocha yang menghadap ke arahku. Suara rintihan tangisan mengiringi langkah pelannya. Pedih sekali setiap tangisan yang terus berulang-ulang ku dengar. Tangis yang sedari tadi ku tahan kini pecah. Aku menangis pelan, dengan sesekali sesenggukan, ingin berteriak memanggil ibu, tapi lidahku keluh hanya suara tangisan pelan yang keluar dari mulutku. Tolong, suara keras Juminten di malam itu membuyarkan istirahat seluruh penghuni puskesmas. Ibu dan juga Lek Tuti pun berlari keluar. Wajah mereka nampak panik, bertanya-tanya. Mengetahui sesuatu terjadi padaku, ibu memelukku. Wajah ibu yang biasanya tenang kini mulai panik ketika melihatku yang menggigil ketakutan. Ibu mulai menggambari kakekku, menceritakan kondisiku beserta kejadian yang kualami. Sambil menunggu kedatangan kakek yang sudah menuju ke tempat kami, ibu memelukku sambil menangis. Kakek murka ketika melihat tubuhku menggigil di pelukan ibu. Ambilkan air, nada emosi kakek kala melihatku, cucu perempuan satu-satunya. Ibu bangkit ketika kakek menarik tubuhku dari dekapannya, lalu kemudian menyandarkan pada Juminten. Ibu menyeka air matanya sebelum bergegas mengambil air permintaan kakek. Wajah kakek terlihat serius saat memijat jemari ibuku, serta kedua telapak tanganku. Juminten menyeka keringatku berkali-kali, ia nampak meniup leherku sebelum menyibakkan rambutku itu. Ibu kembali dengan botol air mineral di tangannya. Kakek kemudian mengambil botol air mineral di tangan ibu. Mulutnya membaca doa-doa dan ayat suci Al-Quran. Tangan kiri kakek menyangga tubuhku, lalu kemudian menyuruh meminum air dalam botol yang kakek sodorkan ke arah mulutku. Selesai aku meminumnya, kakek nampak membasahi kedua ibu jarinya dengan air sisa yang kuminum tadi. Kakek meniup pelan keningku, lalu kemudian mengusap mataku dengan kedua ibu jarinya sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir seperti biasanya, air itu akan dibasuhkan ke wajahku. Tapi kali ini kakek menyuruh ibu yang membasuhnya ke wajahku. Ibu, kataku lirih, aku tidak ingin jauh darinya. Kini wajah tegang kakek nampak memelas saat melihatku. Ia usap pelan kepalaku. Ibu menceritakan kejadian yang kami alami setiap malam. Dan tentang mimpiku, kakek cemas, benar-benar nampak cemas sekali mendengar penuturanku. Kakek hanya berharap agar mendoakan almarhum Mbak Santi agar tenang di alam sana. Sementara wujud yang menyerupai Mbak Santi adalah jin korin yang menyerupainya muncul dari ketakutan kami sendiri. Kakek memutuskan besok akan memugar makam Mbak Santi, lalu mensucikan ulang jasadnya, karena aku menggeleng saat kakek memintaku untuk tinggal di rumahnya. Mungkin gangguan hantu Mbak Santi tidak akan hilang selama 40 harinya. Maka dari itu kakek mengalah, ia memutuskan tinggal di rumahku sementara, sampai gangguan Mbak Santi benar-benar hilang. Ayahku datang dengan tergesa-gesa setelah ibu menghubunginya. Ayah juga tidak kalah cemas dengan keadaanku, meski akhirnya lega saat tahu kakek sudah datang menjagaku. Kakek memaki ayah dengan kata-kata kasarnya, karena dianggap tidak becus menjagaku. "Kamu sudah sembuh, Kasep?" tanya Juminten setengah berbisik kepadaku. "Kamu pikir aku gila?" jawabku bertanya balik. "Ya bukan begitu, aku khawatir. Saat melihatmu gemetaran mandi keringat seperti tadi," Juminten membenarkan selimutku. "Makanya aku tadi berteriak minta tolong," lanjut Juminten. Aku tersenyum melihatnya, lalu memukul-mukul pundaknya dengan pelan. Tidak lupa ku kirim doa untuk almarhum Mbak Santi di sana.
Kakek nampak berbincang serius dengan ayah serta Lekjat pada kali itu. Esok pagi akan kakek berniat untuk membongkar makam Mbak Santi. Dalam benakku memikirkan wajah murka kakek di hadapan keluarga Pak Anam. Dan benar esoknya kakek murka karena niatnya untuk membongkar makam Mbak Santi ditolak mentah-mentah ataupun ditolak keras oleh Pak Anam. Meski begitu kakek mendapat dukungan dari para tetanggaku yang menghujat keluarga Pak Anam itu. Sepulang dari puskesmas, kakek membuat beberapa raja ditulis di balik kulit hewan, bertuliskan huruf Arab, lalu dibungkus dengan kertas putih serta kain berwarna putih juga. Lalu itu semua ditempelkan di atas pintu di tiap rumahku, terutama di balik pintu kamarku. "Mbah," sapaku saat menghampiri kakekku yang duduk di ruang tamu dengan membawa secangkir kopi singa kesukaannya di tanganku. Tidak usah dibongkar kuburannya Mbak Santi, ya bikin heboh warga desa nanti," kataku saat duduk di sebelahnya dengan menaruh kopi untuknya. Kakek heran dengan penuturanku. Ia nampak berpikir sejenak sebelum menjawab. "Seumpama dibongkar, terus mau diapain lagi? Katanya disucikan, ya apalagi, mesti sudah ada banyak belatungnya," lanjutku meyakinkannya agar mengurungkan niat membongkar makam Mbak Santi. "Ya dikuburkan ulang dengan cara sini biar tidak jadi petaka," jawab kakekku. Memang cara mengubur sangat berbeda dari kebanyakan orang. Selentingan kabar yang kudengar, Mbak Santi dikuburkan dengan cara yang tidak lazim, seperti halnya mengubur bangkai binatang. Menjelang pukul 2 siang, kakek pamit mengurusi usaha keluarga. Sebelum kakek pergi semalam, beberapa raja sudah dipasang di atas semua pintu rumahku. "Sep, mau kemana kamu itu?" tanya ibu saat aku mengeluarkan vario putihku. "Pergi main, bosan di rumah terus," jawabku, seakan tidak peduli dengan wajah ibu yang mulai geram karena ulahku. "Kumat bikin gara-gara terus, mending di rumah saja," kata ibu mencegah niatku yang akan kelayapan di siang hari. Kuulurkan tangan kananku pada ibu. Secara cepat ibu menyambut uluran tanganku. "Minta uang kok malah berjabat tangan?" sautku ketus, karena aku tahu ibu sengaja pura-pura tidak mengerti maksudku. "Orang duit-duit, tidak punya uang," jawab ibu melengos. "Bu," suara beratku saat niatku tidak dikabulkannya. Ibu masuk ke dalam. Tidak beberapa lama ia keluar membawa jaket merahku. "Pakai jaket, awas pulang sore hari," kata ibu sambil menyodorkan jaket padaku. "Lah uangnya mana, Bu?" jawabku memelas, lalu mengambil jaket dari uluran tangannya. "Sudah di saku jaket. Kerja bikin khawatir, nggak kerja mintain duit," jawab ibu, lalu kemudian mulai menyapu pasir dari bekas roda motorku. Meski sedikit bergidik ngeri saat ku parkirkan motorku depan rumah Juminten yang berseberangan langsung dengan rumah Pak Anam, mataku ini terus memandang ke arah rumah Pak Anam. Sebelum meninggalnya Mbak Santi, pintu rumah mereka sering terbuka atau sengaja dibuka. Sekarang rumah Pak Anam nampak sepi sekali, bahkan seperti rumah yang ditinggalkan pemiliknya meski mereka berada di dalam rumah. Sep," tegur Makten ibu Juminten saat melihatku di depan rumahnya. Juminten itu sebenarnya nama ibunya, sedangkan nama aslinya adalah Ella. Karena saat kecil kami saling olok-olokan nama panggilan, dan aku kalah dari Ella karena namaku dipelesetkan menjadi Sapi. Maka dari itu ku sebut nama emaknya saat menimpali olok-olokannya. "Ella di mana, Mak? Ella kemana?" tanyaku pada Makten di depan pintu rumahnya. "Ngeluyur dari tadi pagi," jawab Makten. Mengeringkan rambut panjangnya, wanita berbaya itu nampak habis keramas. Sebelum berpamitan kepada Makten, sempat kulihat sekilas Bu Ana menangis di kamar Mbak Santi. Karena kamar Mbak Santi di depan dan kaca kamarnya pun menggunakan kaca putih biasa, hanya ditutupi selambu saja berwarna krem. Meski masih siang, tengkuku serasa bergidik ngeri saat berlama-lama memandang ke arah rumah Mbak Santi.
Kuputar cepat motorku, menyusuri jalan paving di gang rumahku. Aku tahu di mana Juminten berada. Pasti ia berada di bengkel las Mas Roni, sepupuku dari ibu. Karena ibu Mas Roni adalah kakak kandung ibuku. Sesudah melewati gapura gang, tinggal menyeberang jalan melewati jalan berpaving juga. Bengkel Mas Roni sudah kelihatan dari jalan utama desa. Kupelankan laju motorku, lalu kemudian parkir seenakku sendiri, memarkirkan motorku di tengah-tengah bengkel. Artisnya Jatisari datang, Rek, kata Mbak Ita, istri Mas Roni, menyambut kedatanganku sambil tertawa. Sep, masih cengeng tidak kamu? Goda Pak Huri, kepala tukang di bengkel ini. Ya jelas tah, sautku cepat. Tidak nangis, tidak keren ya Sep, Mas Roni menimpali. Ya iya tah, ya jelas, yang penting nangis dulu. Inilah alasan kenapa aku malas pergi bermain, karena mereka selalu mengolokku dengan kata nangisan atau cengeng. Sep, lihat ini, suara Juminten yang duduk di sebelah Diki pacarnya. Sep, lihat sini. Yang, suapin yang. Lanjut Juminten, yang mulai disuapi bekal makanan oleh Diki, kuli bengkel las Mas Roni. Jijik sekali melihat mereka bermesraan waktu istirahat makan siang di bengkel las itu. Juminten menyuruhku menemuinya karena ada hal yang akan dibicarakan serius. Sepia gak bisa kayak begini, kata Juminten, sengaja mempraktekkan kemesraannya pada sang kekasih. Ia sengaja mengejekku dengan melakukan hal seperti itu. Ah, jijik aku Jum, jawabku saat melihat tingkah menjijikan mereka. Semua makhluk penghuni bengkel ini tidak kalah terkutuknya dengan Mbak Santi, pikirku. Sep, udah makan belum kamu, Dok? Tanya Bu Denah, ibu Mas Roni, dari pintu dapur rumahnya. Makan dengan apa, Bude? Tanyaku ingin tahu lauk yang dimasaknya. Sambal tomat sama tempe, jawab Bude dengan singkat. Tangannya melambai ke arahku. Ibu masak tempe, Bude masak tempe, budek kebanyakan tempe, sahutku setengah menggerutu. Manja si bahasa ini, kata Mbak Ita merangkulku menuju dapur rumahnya. Ujung-ujungnya, meski berlaukkan tempe goreng dengan sambal, aku memakannya. Mbak Ita mulai berbisik ke arahku. Mas Roni dan juga yang lainnya termasuk Juminten ingin mencari solusi masalah desa kami dengan menyewa dukun untuk mengakhiri teror Mbak Santi. Aku terkejut mendengar penuturan Mbak Ita. Makanan yang kukunya tertahan di mulut. Sampai pergi ke dukun hanya untuk mengakhiri arwah penasaran Mbak Santi. Tanpa komentar cepat-cepat kuhabiskan makananku, lalu kemudian menuju bengkel ingin penjelasan yang lebih jelasnya. Mas Roni berbicara dengan pelan bahwa ia punya kenalan dukun yang lumayan sakti. Sore ini mereka kemudian pergi ke rumah dukun tersebut. Meski sebenarnya aku sama sekali tidak berniat ataupun berminat untuk ikut, Mbak Ita dan juga Juminten memaksaku mati-matian. Bahkan Mas Roni yang akan minta izin pada ibuku dengan alasan mengunjungi wisata PNS di Kota Batu. Ya jelas saja ibu mengizinkan kami pergi. Secara Mas Roni yang izin pada ibuku, kami berenam pergi dengan minibus kepunyaan Dimas pacar Sofi. Aku, Mbak Mita, Juminten, Mas Roni, Dimas dan juga Budi. Mobil terus mengarah ke selatan. Aku tahu masing-masing dari kami punya masalah yang sama, yaitu cepat-cepat ingin mengusir hantu Mbak Santi. Setelah perjalanan yang lumayan jauh, tibalah kami di rumah dukun yang dimaksud Budi, teman Mas Roni. Kami dipersilakan memasuki rumah yang kesemuanya terbuat dari papan kayu oleh wanita pemilik rumah sekaligus istri Mbah Dul, dukun yang dimaksud itu. Tiba giliranku, wanita tua dengan rambut disanggul yang berdiri di samping pintu rumahnya menahan langkahku. Gelangnya dilepas dulu ya nak, kata wanita bernama Mbah Mi dengan senyum seperti dipaksa. Melihat ke arah pergelangan tangan kiriku, tempat di mana gelang rantai kecil berbahan emas putih dengan bandol kubus dadu. Aku ingat kakek mewanti-wantiku untuk tidak melepaskan gelang ini dari tanganku.
Gelang rantai berwarna putih dengan ujung pangkalnya dililit raja kecil buatan kakek semalam. Meski sebenarnya aku tidak pernah memakai aksesoris gelang dan lain-lain, karena mudah sekali aku menghilangkannya. Sedari kecil, jika ibu memakaikan anting emas atau cincin emas padaku, beberapa hari kemudian benda itu menghilang dengan sendirinya, entah waktu mandi atau waktu beraktivitas yang lain. Dan semalam kakek memberikanku gelang ini dengan berpesan agar aku tidak melepaskannya dalam keadaan apapun. Mendengar syarat tersebut, aku lebih memilih tidak melepaskan gelangku meski harus menunggu di luar. Meski awalnya Juminten ingin menemaniku di luar, aku menyuruhnya ikut masuk. Nanti saat selesai Juminten akan menceritakan semuanya padaku. Setelah suntuk menunggu karena saking lamanya mereka di rumah Badul si dukun, perjalanan pulang Mas Roni bercerita tentang gelangku. Mbah merasa jika kodam pelindung dari kakek yang ditaruh pada gelang yang kupakai bisa membawa malapetaka bagi Mbah Dul. Sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Mbah Dul ini kepadaku, melainkan karena dua energi berbeda bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi. Gelangmu itu bisa bikin rumah Mbah Dul porak-poranda, kata Juminten berbisik padaku di perjalanan pulang kami. Aku bingung tidak tahu harus menjawab apa. Yang ku tahu hanya menghormati dan juga mematuhi pesan kakekku. Aku dan juga Juminten turun di depan gang kami. Kulihat jam di KW-ku pukul 9 malam. Lampu teras depan rumahku masih menyala. Tiba-tiba Juminten berlari meninggalkanku. Karena terkejut, aku mengikutinya dari belakang. Meski sebenarnya rumahku sudah terlewati, kakiku masih berlari mengejar Juminten. Juminten menggedor pintu depan rumahnya. Aku yang ikutan panik menepuk berulang kali pundaknya sambil melihat sekeliling. Di depan rumah Juminten, rumah Mbak Santi terlihat gelap, menciptakan keangkeran tersendiri bagi yang melihatnya. Pintu rumah Juminten dibuka oleh Mak Tan tanpa permisi yang punya rumah. Kutarik kerah baju Juminten, aku mendahulinya memasuki rumah. Mak Tan tidak kalah panik dari kami. Baru saja Mak Tan ini mendengar kabar bahwa Cak Johan yang kerjaannya menarik becak bunuh diri dengan meminum racun serangga. Mendengar penuturan ibunya, wajah Juminten pucat pasi. "Kenapa, Jum?" tanyaku yang melihat keanehan di wajahnya. Juminten nampak berpikir sejenak, berkali-kali ia mengatur nafas. "Baru saja aku ketemu Johan berdiri di bawah pohon pisang," jawab Juminten. Keringatnya berjatuhan dengan napas yang masih pemburu. Juminten mencoba menjelaskannya kepadaku. Gemericik suara air dari dalam kamar mandi rumah Juminten membuyarkan percakapan kami. Kusumpal kedua telingaku dengan selimut di kamar Juminten. Masih belum hilangkah hantu Mbak Santi, pikirku. Prang! Kami terkejut mendengar benda jatuh dari arah dapur. Keras sekali bunyi suaranya. Sunyi, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Hanya suara binatang malam yang terdengar. Gorden jendela kamar tiba-tiba bergerak sendiri, seperti diterpa angin pelan, dan sangat aneh tidak ada tanda angin masuk ke kamar waktu itu. Keringatku mulai bercucuran ketika tiba-tiba lampu seluruh rumah padam. Dan benar-benar gelap, hanya bayangan kami berdua yang terlihat di kegelapan. Kami memilih diam saat itu. Ku pertajam pendengaranku, suara ketukan itu lagi, pikirku. Tapi bukan rumah ini yang diketuk. Suara ketukan itu dari rumah depan. Juminten menoleh ke arahku. Ku tahu maksudnya ia ingin melihat ke arah asal suara ketukan itu. Pelan, Juminten ini merangkak pelan di atas kasurnya. Tangannya mencoba menggapai gorden di jendelanya dengan gemetaran. Prang! Suara dari arah dapur kembali terdengar. Ku sandarkan tubuhku di pojok tembok kamar. Tok tok tok. Aku terkejut mendengar suara ketukan pintu yang berasal dari pintu rumah Juminten saat ini. Tok tok tok. Berulang-ulang kali suara ketukan pelan terus berbunyi. Bau amis darah kembali tercium. Juminten sibuk mencari-cari sesuatu dari dalam saku celananya. Ih. Suara tangisan beserta sesenggukan yang amat familiar bagiku. Itu adalah suara Mbak Santi yang sedang menangis pilu.
Pilu aku ikut menangis karena terhanyut mendengar tangisannya. Ku cengkeram erat selimutku. Kulihat Juminten berdiri kaku memandang ke arah luar jendela. Entah apa yang dilihatnya di depan sana sebelum tidak sadarkan diri di lantai kamar. Kututup kedua telingaku, semakin kudengar semakin sakit juga sesak di dadaku. Rasa sakit yang teramat pedih seakan ikut merasakan sakit hatinya kala mendengar tangisannya. Ya Allah, ku sebut asma Allah lirih dalam tangisanku. Srek, srek, srek. Jantungku bergetar, tangis tidak bisa kuhentikan mendengar suara kaki yang diseretnya. Srek, srek, srek. Semakin dekat dan mendekat, suara seretan kakinya mendekat. Dan suara tangis itu pun terdengar lagi. Mulutku tercekat, lidahku terasa keluh. Ingin sekali aku berteriak, tidak ada yang bisa aku berbuat. Srek, srek, srek. Mataku nanar melihat ke arah jendela kamar. Bayangan yang selalu kulihat setiap malam kini berada di luar jendela. Dia berdiri dan ia berdiri menghadap ke arahku sesekali. Badannya ini terhuyung pelan ke kanan, sesekali ke kiri. Sekali lagi gorden kamar tersinggap pelan ke atas. Ku telungkupkan kepalaku sambil memejamkan mata erat. Aku tidak ingin melihatnya. Suara azan subuh itu membuat hatiku lega. Kejadian yang terus berulang-ulang setiap malam. Dan yang paling mengherankan, becak Cak Johan, yaitu Cak Johan yang semalam meninggal, sekarang berada di dalam bengkel Mas Roni. Tentu saja membuat 3 pekerjanya kalang kabut berlarian. Selesai azan subuh, ku bangunkan Juminten yang tidur di lantai. Jum, bangun Jum, sudah subuh, kataku menggoyangkan tubuh Juminten di lantai. Suara Juminten dengan berat. Aku tidak habis pikir dengan tingkahnya. Bisa-bisanya Juminten pingsan lalu terlelap tidur di lantai. Ingin sekali ku tendang perutnya. Ia meninggalkan diriku yang ketakutan semalam. Entah apa yang dilihatnya semalam yang jelas, sebelum ia pingsan, Juminten terlihat terkejut saat melihat ke arah rumah Mbak Santi. Setelah berpamitan pada Mak Ten dan juga Pak Tino, orang tua Juminten, aku pulang meninggalkan Juminten yang masih tertidur di lantai kamarnya. Terus ku coba mengingat kejadian semalam. Rasa takutku akan kedatangan Mbak Santi memang belum sepenuhnya hilang, berbeda dengan sebelumnya. Sampai pagi menjelang pun, rasa takutku tidak akan hilang. Berbeda dengan hari ini, yang kurasakan justru sebaliknya, semakin besar rasa penasaranku hingga aku sendiri tidak mengerti harus berbuat apa. Apa ada hal yang ingin Mbak Santi sampaikan sehingga ia terus menampakkan wujudnya padaku? Apakah ada suatu perkara di dunia yang masih belum ia selesaikan sehingga selalu bergentayangan di setiap malam? Jika memang ada perkara di dunia yang belum ia selesaikan, kenapa tidak datang dalam mimpi Bu Anam saja, pikirku. Kenapa harus kami para tetangganya yang harus ia teror? Sep, tidur di mana kamu semalam? Suara ibuku yang akan menuju musola di depan gang untuk sholat subuh berjamaah. Tidur dikelonin sama Juminten, jawabku singkat. Lalu buru-buru aku memasuki rumah. Tidak habis pikir rasanya kampung yang dulunya tentram dan ramai kini menjadi sepi menjelang malam. Tidur di rumah Bude ya nak? Sapa ayahku saat mengetahuiku memasuki rumah. Buru-buru ku peluk badan kekar ayahku dari belakang. Ya, kataku pelan sambil memeluknya. Ada apa nak? Jawab ayah sambil mengelus pelan tanganku yang melingkar di dadanya. Minta uang dong ya, kataku sambil memasang wajah sedih agar ayahku mengabulkan permintaanku. Rasanya isi kepalaku penuh dengan semua masalah yang tidak pernah ku perbuat. Minta uang terus buat apa sih? Jawab ayah mengambil napas panjang. Ya, ingin beli baju, pengen beli sepatu, pengen ke salon, dan pengen jajan. Pengen refreshing, terus ya pengen banyak ya, jawabku semangat. Masya Allah Sepi ya, jawab ayah kaget mendengar semua keinginanku.
Ya udah, nggak usah, kataku merajuk, mulai memasuki kamar, lalu kubanting kuat pintu kamarku. Dan benar ayah mengikuti ke kamarku, duduk di sampingku yang tidur tengkurap. Ayah mengelus pelan kepalaku, semakin ku benamkan wajahku pada bantal, agar terlihat aku benar-benar merajuk. Oh alah, iya, jangan suka marah ya. Bah, jawabku singkat dengan suara yang berubah seperti sedang menahan tangis. Ini adalah jurusku. Ayah membuka dompetnya mengeluarkan 3 lembar uang 100 ribuan. Cukup tidak? Kata ayah padaku. Ya tidak ya, buat ke salon sudah habis, jawabku pasang wajah melas ke arahnya. Karena ku tahu, meski ayahku ini orang yang tegas, ia akan menuruti kemauanku. Apalagi jika aku bilang pada kakekku, ayah akan dimarahinya karena ulahku. Aku memang tidak peduli entah ada atau tidak. Yang jelas jika aku menginginkan sesuatu, aku harus mendapatkannya. Ditambah lagi hidup kami juga jauh lebih berkecukupan ketimbang keluarga lainnya. Yang kuinginkan sekarang hanya bersenang-senang, melepaskan kepenatan, meluapkan semua masalah yang muncul akibat Mbak Santi. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana cerita selanjutnya, kalian saksikan hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, dan juga kelanjutan dari cerita ini dan cerita-cerita menarik selanjutnya. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.